teman-teman, di sini aku ingin menyampaikan sebuah penyelesaian masalah gitu ya bagi Indonesia yang sedang mengalami utang yang sangat banyak. Ya, yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, mulai dari tanah, kemudian alamnya, kemudian yang lainnya. Yang dimana Indonesia bisa memanfaatkan semuanya untuk kepentingan rakyat atau kemakmuran negeri Indonesia. Ya, akan tetapi di balik semua itu, Indonesia terlilit utang yang sangat besar, yaitu 8.000 triliun. Tapi itu hanya jumlah yang dipublish ke masyarakat. Akan tetapi kita tidak tahu bahwa utang Indonesia itu sebenarnya itu berapa. Ya mungkin bisa saja lebih besar daripada itu ataupun lebih kecil. Kita tidak tahu. Ini hanya pemerintah yang tahu. Ya tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia bertanya-tanya juga, apakah nanti di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan terkait utang Indonesia ini karena kita hidup di negara Indonesia, dan pastinya juga ada masyarakat yang beranggapan bahwa kan pemerintah yang utang, bukan kita. Kita kan sudah menunaikan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia untuk membayar pajak, untuk membangun negeri, untuk membantu negeri Indonesia, mulai dari segi ekonominya, mulai dari pembangunannya, dan lain-lain. Tentunya kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Tentunya yang dipertanggungjawabkan itu pemerintah, karena pemerintah yang mengeluarkan kebijakan utang tersebut. Bukan murni permintaan dari masyarakat Indonesia. Ya tentunya ada opsi yang sangat menarik gitu ya untuk melunasi utang Indonesia. Mungkin bisa dalam waktu 1 atau 2 hari ataupun 1 minggu teman-teman. Sangat cepat, sangat kilat. Dan opsi ini juga sudah disampaikan oleh Coki Pardede ya teman-teman untuk melunasi utang Indonesia yang sangat besar ini dengan waktu yang singkat dan cepat. Dan aku juga sangat-sangat setuju gitu ya dengan yang disampaikan oleh Coki Pardede ini. Yaitu, nah Indonesia kan terkenal dengan magic-magic atau magis-magisnya gitu ya teman-teman. Nah, kenapa pemerintah itu tidak menggunakan pasukan babi ngepet? Taruh saja seluruh pasukan babi ngepet di Bank Swiss ataupun di depan bank dunia. Nah, ataupun di depan Washington Bank atau Bank AS gitu ya, yang banyak duitnya. Nah, kemudian babi-babi ngepet tersebut kita gerakkan untuk mengambil uang di sana dan mentransfer uang tersebut ke Jakarta kah, ke Depok kah, ke Bandung kah, atau kemana. Mungkin dalam waktu 1-2 menit bisa teman-teman. Belum lagi pasukan tuyul. Nah, pasukan tuyul bisa kita gerakkan gitu kan sebanyak mungkin ke seluruh bank yang ada di dunia. Mulai dari Bank AS, kemudian Bank Swiss, kemudian Bank Brazil, Bank Barcelona, Madrid, dan lain-lain yang banyak duitnya teman-teman. Kemudian tarik saja uangnya langsung ke Depok kah, ke mana gitu kan Jakarta. Nah kalau urusan tumbal ya pakai saja para koruptor-koruptor gitu kan, tumbalkan saja koruptor-koruptor tersebut nyawanya kah semuanya gitu kan untuk persembahan gitu untuk menggerakkan mereka tuyul dan babi ngepet ini. Dan Menteri Keuangan juga bisa betapa gitu kah di Gunung Kelut kah, di Gunung Kidul kah, di gunung mana gitu kan. Ya bisa mencari ilmu di sana betapa untuk menggerakkan semua babi ngepet dan tuyul-tuyul di Indonesia. Atau juga Menteri Keuangan ini juga membuka peluang ya bagi para dukun yang memiliki babi ngepet dan tuyul ini untuk bekerja sama gitu dalam Kementerian Keuangan Indonesia untuk menggerakkan mereka-mereka ini tentara tuyul dan tentara babi ngepet ini untuk mengambil uang-uang yang ada di Bank Dunia, Bank AS, Bank Swiss, dan lain-lain. Kemudian uangnya dibawa ke Indonesia untuk melunasi utang Indonesia. Aku yakin itu dalam waktu 1 menit saja, ataupun 1 jam, ataupun 2 hari, sehari, 2 hari, 3 hari gitu, semua urusan utang Indonesia akan selesai teman-teman. Jadi sebetulnya untuk melunasi utang Indonesia itu sangat-sangat mudah teman-teman. Indonesia kan mempunyai kekuatan magis yang sangat luar biasa. Bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Tetapi kenapa pemerintah tidak berpikiran ke sana ya untuk menggunakan. Kemudian ada juga cara yang paling rasional teman-teman untuk melunasi utang Indonesia yang sangat-sangat cepat. Yaitu jual saja Pulau Kalimantan ini ke Cina. Otomatis kita dapat uang yang banyak dan kita bisa melunasi utang kita. Nah, seperti itu teman-teman. NKRI harga mati tapi kok pulau banyak yang dijual katanya sih. eh, Pulaunya kosong gitu kan, yang lain-lain aja bisa dijual, masa Kalimantan tidak bisa dijual untuk melunasi utang Indonesia. Bagaimana teman-teman saranku? Kalau ada saran yang lain tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.